Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing informasi terkait peternakan. Jadi sharing informasi ini termasuk bagian dari knowledge transfer loh. Dan di sini aku mau mewawancarai Bapak Zainul. Bapak Zainul ini beternak ayam sudah selama 16 tahun dan dulunya dia juga beternak burung. Nah, ingin tahu kan informasi terkait peternak ayam? Langsung aja ya tonton videonya terus. Tidak. Dengan adanya diskusi kali ini, saya memberikan judul knowledge transfer strategi budidaya ternak ayam untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Halo guys, selamat pagi. Sekarang aku lagi di rumahnya Bapak Zainul ya Pak. Bapak Zainul ini alamatnya ada di daerah Kendung. Pastinya ada di Surabaya bagian barat ya. Saya tahu Bapak itu ya memelihara hewan ternak ya Pak. Ya benar. Hewan ternak apa ya Pak yang Bapak pelihara? Ya jenis ayam laga, bukan ayam kampung, jadi jenis Petra, Pamangon. Berarti ayam aja Pak ya? Ya cuma ayam. Judulnya di ayam soalnya. Dulu kayaknya pernah melihara burung ya Pak katanya. Dulu pernah melihara burung tapi gagal, kadang di jemur hilang, seringkali hilang, makanya berubah ke ayam. Oh iya. Sejak kapan sih Pak Bapak ternak ayam ini? Sejak 2002. 2002 itu kenapa ya Bapak kok seneng banget melihara ayam? Misalnya namanya hobi dia ya, itulah namanya hobi. Sambil itu ya tinggalan dari kakek, jadi cucu-cucunya nggak ada yang bisa nurunkan saya. Oh berarti Bapak itu dari kakeknya ya, diajarin kakeknya Ya dulu. itu dari kakek saya. Kakek saya dulu kan peternak ayam kampung dan sejenisnya. Oh. Berarti kakeknya dulu juga peternak ya Pak? Juga ya peternak, tapi kakek saya dulu komplit, ada bebek, ada ayam kampung, ada ayam Bangkok gitu. Cuman kan yang di Dasan itu yang Bangkok. Kenapa kok Bapak nggak nyoba melihara bebek? Karena di sini lahannya kurang, jadi saya cenderung ke ayam Bangkok. Soalnya turunannya, anak-anaknya juga lumayan daripada ayam kampung. Ayam Bangkok itu ayam horen apa ayam Jawa ya Pak? Bukan, ayam Bangkok itu ayam untuk laga, untuk dikarungkan. Oh, untuk ditarungkan. Iya. Berarti beda ya Pak sama ayam Jawa sama ayam kampung itu? Ya beda jauh, harganya pun bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi tetap bisa dimakan ya Pak ya? Bisa dimakan, namanya ayam dimakan. Keuntungan lain melihara ayam ini apa Pak selain bisa dimakan, terus mungkin bisa dijual? Ya telurnya bisa dijual. Kadang konsumen ada yang mengharapkan barusan netas,
tergantung perjanjian atau rundingan. Kalau memang kita siap ya pas baru netas kita jual, karena konsumennya kebanyakan kan kalau masih kecil proses netas kan murah dibanding sudah dewasa, soalnya kan biaya pakan itu banyak kalau nunggu sampai besar. Jadi orang itu berpikir dua kali, kalau besarnya jelas banyak yang nggak kuat. Telurnya ini warnanya kayak ayam horn apa kayak ayam Jawa gitu ya Pak? Ya ada yang hijau seperti bebek, terus ini ayam Burma. Ya Burma pun ada yang putih, ada yang tergantung dari gennya asal mula ayamnya, dari turunannya yang dulu-duluan, ada yang nurun coklat, telurnya ada yang putih, ada yang hijau. Kalau kita nggak pakai patokan, yang penting kan turunannya bisa baik dan bagus dan bisa dijual. Oh, berarti kalau ayamnya kan biasanya ayam kampung itu warna putih bisa dibuat jamu. Kalau ini ayam laga itu bisa nggak dibuat jamu? Kalau ayam lakas bisa buat jamu, sama aja daripada ayam yang telur ayam yang di pasar kan banyak yang tipuan sekarang. Jadi kalau yang pasti tahu peternaknya, telur dari ayam mana kan enak. Gitu loh. Sekarang kan banyak sudah beli telur itu, telur Arab bisa dirubah jadi telur ayam kampung. Itu karena telur ayam Arab kan kecil-kecil kayak ayam kampung. Kalau di ayam Bangkok, kalau memang indukannya kecil ya telurnya kecil kayak ayam kampung, indukannya besar ya besar. Oh, berarti tergantung ayamnya juga ya Pak ya? Iya sih, ini ayam itu kalau menurut saya itu ayam Bangkok atau sejenisnya itu kan nggak panen telur. Jadi saya turunkan, jadi kalau mereka punya anak, dia tarungannya atau model laganya itu persis dari bapak-bapaknya atau turun-turunannya, pejantannya itu yang diharapkan, persis pejantannya itu yang diharapkan. Jadi mahal. Kadang kan kalau betina itu utama, kalau betina itu kan 60-70%, kalau pejantannya itu hanya 30%. Jadi yang diutamakan itu indukannya, jadi yang betina. Jadi kalau memang dua-duanya dari turunan yang baik dan bagus, insya Allah anak-anaknya juga bagus dan mahal. Itu soalnya prinsip saya kan ayam anak-anak ayam jantan biasa atau jantan bagus, atau juga besok punya anak makanannya sama dengan ayam turunan ayam bagus. Jadi mendingan cari ayam yang bagus yang bisa dijual agak tinggi gitu. Kalau ayam biasa kan pakannya sama, harganya juga sama, tapi harga jualnya kan murah. Nanti kalau dicoba sama orang yang penghobi ayam, bener kita rugi dipakan gitu. Jadi prinsip saya juga gitu, jadi cari indukan yang bagus, jantan yang bagus, anak-anaknya juga bagus. Jadi kalau nanti dikalkulasi bisa dikembalikan mengenai pakan-pakan sebenarnya tinggal ambil untungnya saja. Itu deh. Oh,
Tapi kalau misalnya ayam Bangkok ini digabungkan sama ayam Jawa, ayam horeng gitu, tapi tetap bisa ya Pak? Ya kalau memang dijodohkan sama ayam lainnya bisa, cuman kan kalau peternak seperti penghobi ayam laga ya berpikir dua kali gitu loh. Misalnya dari ayam seumpama betina Bangkok, terus jantannya ayam kampung istilahnya. Kalau ayam kampungnya jantannya istimewa mungkin bisa juga, tapi kalau bahkan sebaliknya betinanya ayam kampung, jantannya ayam Bangkok, tapi betinanya istimewa, bagus, daya tariknya bagus, mungkin bisa dijodohkan. Tapi bukan horeng, kalau horeng nggak bisa dikawinkan. Gitu. Berarti horeng ya sama horeng sendiri, apakah bisa ya kalau sama Nggak bisa, ayam Bangkok? nggak bisa. Jadi kalau bisa kan sejenisnya ayam Bangkok sama ayam Bangkok, Firma sama ayam Firma itu bagus. Kalau silantan itu mengatakan orang mengatakan 3 darah, 2 darah. Anak-anak Bangkok dikawinkan sama anak-anaknya Firma, terus dikawinkan lagi sama anaknya Papo, itu namanya 3 darah. Nah, nanti kan jenis tarungannya itu kelihatan. Yang keluar itu modelnya seperti Bangkok atau Firma. Kadang-kadang ketiga-tiganya cara tarungannya itu dipakai juga gitu. Jenis-jenis ayam apa aja sih Pak sebenarnya yang ada di Bangkok? Tadi bilangnya Firma, Bangkok, banyak banget. Nah, sekarang kalau dulu kan sebelum ada ayam-ayam modern itu kan adanya ayam Bangkok. Nah, sekarang itu bermacam-macam, misalnya ayam Bangkok itu bisa dikawinkan sama ayam Saigon, ada yang dikawinkan sama ayam Burma, ada yang dikawinkan sama ayam laut, bermacam-macam. Pokoknya setiap daerah ada ayam bagus. Sama orang Thailand itu di eksperimen, jadi dikawinkan lain jenis, jadi keluarnya kayak apa. Makanya sekarang ada Koitrakon, Pamangon, Pakoy. Nah gitu. Jadi sekarang di Thailand itu masih berjalan masalah laga itu, maka di sana kan juga diizinkan sama pemerintah. Misalnya di Thailand kan nggak resmi dan adanya kan raja. Kalau dulu di Indonesia kan waktu zaman kerajaan kan antara raja yang satu dengan raja yang lain kan bukan rakyatnya yang ditarungkan, tapi ayamnya. Oh iya. Berarti ini mayoritas ayamnya Bapak itu ayam bias itu Bapak ya? Bukan ayam hias. Kalau ayam hias itu biasanya kan diambil bulunya atau ini perkokoknya, ada yang ayam kate itu nggak sih Pak? ayam kati itu ayam hias, bagus-bagusan bulu. Oh Gitu. Kalau ayam saya atau ayam yang ada di rumah saya ini kan untuk ayam khusus ayam laga gitu. Oh, ini kira-kira Bapak punya ayam berapa nih Pak yang ada di rumah? Di rumah itu kemungkinan 27 ayam. Itu 27 ayam itu sepasang semua apa laki sendiri, cewek sendiri? Bukan, kalau betinanya tuh ada 7, terus jantan
Jadi berapa Pak jumlahnya yang cewek dan cowok? Kalau cowok dan cewek itu itu manusia. Kalau ayam itu betina dan jantan. Oh iya, betina dan pejantan. Maaf Pak, saya nggak tahu terkait peternakan. Jadi betinanya lebih sedikit ya Pak kalau saya lihat-lihat. Iya, soalnya kan sudah pilihan. Kalau nggak pilihan ya mungkin bisa banyak. Kalau diambil kayak ayam petelur ya kemungkinan ya betina semua. Pejantannya cuma sedikit. Soalnya diambil telurnya aja. Kalau punya saya, kalau yang ada di rumah saya kan ini kan untuk harga, jadi banyak pejantannya, jadi bisa dijual, nanti bisa beli lagi gitu. Hasilnya nanti kan bisa dikembangkan lagi. Yang penting berjalan lancar masalah pakan sehari-harinya dan apa-apa. Oh iya, 27 ayam ini Bapak ternak sendiri dari mulai bertelur apa ada yang beli Pak? Ya semulanya ya beli, jadi indukannya beli, pejantannya beli, dua dodo, terus saya kembangkan sampai sekarang banyak. Jadi rata-rata itu ya Pak diternakin sendiri ya Pak, mulai dari telur. Iya, jadi sementara ini kan saya untuk mengembangkan ayam, nggak asal mengembangkan ayam, jadi lihat kondisi kalau nggak sehat anak-anaknya juga kena dampaknya. Jadi kedua-duanya antara betina dan jantan harus benar-benar sehat sama Oh iya. Kalau sehat dan terus itu makanannya apa sih Pak kalau buat ayam sendiri? Kalau ayam saya itu tiap pagi ya tomat sama pisang dan telur puyuh tuh tiap pagi tuh. Itu pun dilihat ayamnya, jadi kalau ayam yang menjelang laga persiapannya itu 1 minggu 2 kali ayam telur, terus di selingan, jadi diganti 1 minggu sekali itu daging. Jadi kalau daging itu ada gabungan, ada daging belut, daging sapi sama daging kambing. Kalau ayam pukul itu masih daging kambing nggak masalah, tapi kalau itu pakai jalur atau pakai senjata itu harus daging sapi, ya daging sapi aja sama kambing. Kalau belut nggak boleh, nanti benda kalau kena jalur kendaraannya terus menerus mengalir, nggak bisa mampet gitu. Bukannya ayam itu ya Pak, termasuk hewannya herbivora ya Pak. Jadi nggak makan daging, tapi makannya kayak tumbuh-tumbuhan. Iya. Ya kalau ayam lagi itu selingannya kalau daging itu nggak mesti setiap hari makan daging. Soalnya bukan herbivora, cuman dia jamunya itu daging. Daging itu dicincang kecil-kecil seperti biji kacang gitu, kecil-kecil. Nah, kalau herbivora kan setiap hari makan daging. Gitu. Jadi nggak baik untuk ayam laga. Jadi menjelang laga kurang 1 minggu itu kasih daging. Jadi daging itu 2 potong kecil-kecil. Itu kalau nggak menjelang laga ya enggak. Paling kasih extra foldingnya itu ya seperti kasih kunyit, temulawak, temu ireng sama tomat itu. Jadi ya nggak semudah ayam kampung tinggal makannya dilempar aja, taruh sudah pada makan semua. Kalau ayam bakok kan ayam lagi itu makannya hanya sore, setiap sore jam 3, setiap hari sore jam 3, tapi nggak ada sarapan. Sama sarapannya paling kasih tomat 2 potong 3 potong udah cukup. Kalau setahu saya kan ayam itu Pak makanannya kayak pur, dedek, jagung gitu-gitu Pak. Itu apa jadi makanan utamanya juga di ayam Bapak ini?
Kalau ayam sudah dewasa itu ya nggak pakai pur, soalnya bukan anak-anak. Kalau yang masih di bawah 7 bulan itu masih makan pur. Kan bermacam-macam, umur sekian sampai umur sekian itu 15, 91, umur sekian sekian, 92, sekian umur sekian, 93 sampai 94. 94 itu terakhir untuk umur 7 bulan. Jadi 6 bulan sampai 7 bulan berhenti kan berubah. Ya tergantung pemiliknya, memang kalau dikasih beras merah, jagung atau gabah terserah. Itu kalau menurut saya lihat jenis ayamnya, terus laganya kayak apa kok. Jadi kan beda-beda, laganya kayak gini tuh harus kasih pakan gabah, harus pakan seperti jagung manis itu. Oh, berarti kalau mau ngasih makan itu lihat umur, lihat perkembangan ayam dulu ya Pak ya? Iya, jadi kalau enggak kasih udah ayam kampung atau ayam horeng, tinggal kasih makan, tinggal. Kalau ayam laga ini kan kita harus teliti, setiap hari harus dikontrol kotorannya. Kalau ada yang kendala langsung disuntik atau diobati supaya tidak menjalar dan lain-lain. Disuntik itu Bapak suntik sendiri apa kebawa ke dokter hewan atau gimana ya Pak? Kalau ke dokter hewan itu mahal. Kalau masalah nyuntik kita sudah belajar dari waktu pemula dulu. Jadi sekarang suntik sendiri tanpa ke dokter hewan. Karena dokter hewan itu mahal. Nah, kita suntik sendiri, kita obati sendiri. Itu yang disuntikan itu sejenis vaksin, vitamin, apa-apa ya Pak? bukan, kalau vaksin itu biasanya digunakan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau vaksin itu ada 2 cara. Yang satu diteteskan, yang satu disuntikkan, kan bermacam-macam. Ada yang diteteskan di mulut, ada diteteskan di telinga, di mata. Kalau suntik pasti di dada, dagingnya. Terus kalau ada ayam yang penyakitan gitu, Bapak obatinya sendiri juga? Kalau mengenai penyakit, kalau memang musimnya pada datang, itu kita sudah pencegahan sudah ada. Jadi kurang 2 minggu, kurang 1 minggu kita vaksin. Itu pun kalau ada yang satu yang kena penyakit, kita ungsikan. Nunggu sampai sembuh baru dikumpulkan kembali sama dengan lain-lainnya. Kalau belum sembuh ya tetap diungsikan, takutnya menjalar penyakitnya. Oh, berarti kalau ayam itu cepat banget ya Pak, antara satu sama penyakit yang lain, penyakitnya cepat menjalar gitu. Ini deh, kalau ayam itu walaupun kita nggak serumah, jangankan setetangga, kadang-kadang ke satu kampung ada yang sakit, itu kebawa angin bisa penyakit itu. Bawa angin akhirnya nular. Kalau kotoran buang kotorannya sembarangan, kehirup ayam kita, akhirnya ayam kita juga sakit. Makanya kalau menjelang pergantian musim kita jarang mengeluarkan ayam, jadi kita jaga, kita harus benar-benar teliti lah gitu. Berarti Bapak harus bersihkan tiap hari ya Pak kotoran ini? Masalah kotoran tiap hari diganti, masalah kan ganggu pernapasan ayam. Jadi kita itu tiap hari bangun tidur tuh yang dikontrol kotorannya dulu. Nah gitu, terus itu mana yang dulu dimandiin terus dijemur jam 7 sampai jam 10. Jadi tiap hari ya Pak? Tiap Dimandiin hari. juga tiap hari? Dimandiin tiap hari. Tapi kalau dimandiin ayamnya nggak sakit ya Pak? Kalau dimandiin tiap hari ya nggak sakit, soalnya sudah terbiasa dimandiin. Kecuali kalau ada yang kurang enak badan, kayak ada kendala apanya gitu, yang lihat dari kotorannya ada kotoran dikit putih aja sudah kita nggak mau berani jemur, kita obati dulu gitu. Jadi nggak semudah ayam kampung sih,
Ayam kampungan enak, tinggal walaupun sisa manusia sayur mayur dilempar tidak dimakan, kalau ayam bangkok ya sakit, dinginan sedikit sakit, dia minta hangat-hangat gitu. Berarti ini daya tahan tubuhnya yang bakok itu lemah ya Pak ya, nggak kayak ayam kampung. Iya, soalnya kemungkinan kalau ayam melihara ayam bangkok dilepas bukan untuk dilagakan, kemungkinan ya sehat seperti ayam kampung, kemungkinan loh. Kemungkinan kalau mulai kecil sudah dikumpulkan ayam kampung, ayam-ayam liar, kemungkinan daya tubuhnya mungkin kuat. Nah, kalau untuk ayam laga kan nggak boleh dilepas begitu aja, kadang-kadang kan kalau ayam bangkok itu setengah ragus, kadang ada karet dimakan, ada plastik dimakan. Beda sama ayam kampung. Ayam kampung kan bisa ini dari tanah, cari makanan. Kalau ayam bangkok nggak bisa, belas cacingnya nanti. Jadi harus kita jaga. Cacing pun kita gunakan, kita bagi cacing 2 bulan sekali harus dibagi cacing semua serempak jadi tidak ada cacing. Berarti harus teliti banget ya Pak kalau melihara ayam bangkok ini. Kalau misalnya ada plastik, kalau misalnya dijemur terus ada plastik dimakan itu langsung sakit. Kalau dijemur kan semuanya terlindung, di bawahnya kan ada alasnya dari bambu, jadi kalau mau makan batu, makan pasir nggak bisa, soalnya ada alasnya dari bambu. Jadi dia kalau mau kiranya mau keluar, kepalanya mau keluar dari sana kan nggak bisa, kecuali kalau nggak ada alas bisa. Kemungkinan kalau istilah orang Jawa kan nyasin, makan pasir-pasir itu nggak bisa, soalnya ada alasnya. Jadi namanya diancak itu dibikin dari bambu, jadi tidak bisa makan di tanah, jadi ambil plastik, ambil karet nggak bisa. Kita harus menjaga dengan baik gitu. Kalau kandang ayamnya sendiri ini buat sendiri apa dibuatin apa beli apa gimana ya Pak? Kalau kandang sih ya, kalau kandang itu bikin sendiri. Orang ilmu katon itu kan lihat kandang orang bisa, masa nggak bisa ya, kita bikin sendirilah semua, nggak ada bantuan orang lain, semuanya bikin sendiri. Jadi sesuai ukuran, jadi ketinggian, lebar, luas itu kan kalau kita bikin sendiri kan kita kan punya gambarannya, kita punya hitungannya. Kalau ayam jadi itu sekian, ayam betina itu sekian. Kalau betina itu biasanya dilepas tapi berdiameter itu minim 2 meter sampai 3 meter itu dilepas. Jadi kita harus jaga lokasi juga, ada karet, ada plastik itu dibuang, disapu gitu, jangan sampai terkena ayam kita yang makan, itu bisa sakit. Berarti meminimalisir biaya banget ya Pak kalau buat kandang bekas ini. Biasanya kan kalau beli itu mahal ya Pak, kalau kurungan gitu-gitu. Oh, kalau sangkarnya itu kan bermacam-macam, berbeda-beda. Dari segi bahannya aja, kalau dari rotan yang mahal, dari besi juga mahal. Kita yang beli yang kulitan-kulitan bambu itu aja, itu kan murah, yang juga kan untuk dijemur aja kan. Dijemur nggak bisa yang bagus, yang biasa, atau juga bagus jelek ayamnya juga jemur. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal. Berarti Bapak beli bahan dasarnya aja ya Pak, habis itu dibikin sendiri gitu ya? Masalah kandang-kandang itu ya beli kayu bekas-bekas itu, nanti kan bisa dihaluskan, dipasrai, istilah orang Jawa kan pasrai atau diseleb, nanti bisa digunakan gitu. Kalau beli mahal sekarang itu kayu kan mahal, segala macam, pokoknya berbau kayu mahal. Jadi kita cari yang bekas-bekas saja, nanti yang murah, jadi bisa jadi kandang banyak, nggak terlalu mengambil uang sih. Yang penting buat ayam aja, ayam penting kan terlindung ayamnya, nggak ada gangguan dari tikus, nggak ada gangguan dari hewan lainnya. Ini kan dikasih kasar nyamuk, jadi nyamuk pun nggak bisa gigit, soalnya ada pengaruhnya dari ayam.
terutama ayam yang siap tempur, yang siap laga itu nggak boleh digigit nyamuk gitu. Jadi kayak manusia ya Pak, penjagaannya harus Ya ekstra. kemungkinan masih rumitan di ayam. Kalau manusia kan bisa mukul pakai tangan, kalau dia kalau nyamuk kan paling geleng-geleng kalau diserang. Kalau Iya. terlalu parah kena mata itu bisa jadi penyakit senok, jadi membengkak, itu bisa kalau nggak terobati bisa mati ayam itu kalau sudah bengkak akhirnya kalau sudah parah bisa nular ke ayam-ayam lainnya itu sih. Jadi agak ya rumit lah ayam untuk laga itu. Tadi kan itu ya Pak, kalau makanannya itu sehari habis berapa uang ya Pak buat ayam Bapak ini? Kalau di kalkulasi sekitar berapa kilo ya, sekitar 2,5 kilo lah semua, 2,5 kilo, jadi memakan biaya sekitar 26.000 setiap per hari. per hari. Berarti kalau sebulannya sekitar 900-an ya Pak ya? Bisa 900.000. lebih, kadang belum dihitung yang obat-obatan. Misalnya kan ada multivitamin, kan ada multivitamin, kadang-kadang kan multivitaminnya manusia pakai ayam itu Sangobion, Maviton, kan macam-macam. Kalau untuk ayam kan super top, itu kan untuk hewan, untuk ayam. Kadang-kadang itu Parmaton kan sekarang mahal, jadi ambil yang bawahnya Parmaton, jadi bisa Sangobion, Maviton gitu. Itu pun nggak sering-sering ya, kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali, tergantung kondisinya ayam. Kalau ayam yang mau laga itu biasanya dikasih dulu, saya sering pakai Parmaton, sekarang kan mahal jadi kadang pakai Maviton. Kadang nggak punya uang ya kasih yang alami aja, kasih yang alami, paling kita bikinin kunyit, terus temulawak, sama dihaluskan atau diparut, terus dikasih madu cukup, nggak ada telur nggak apa-apa, kasih madu dikit aja sudah mungkin kalah Maviton itu, soalnya Maviton kan expired, kalau ini kan nggak ada expired, jadi bikin langsung digunakan, langsung dimakankan, diminumkan gitu. Jadi harus siap sendiri ya Pak ya kalau obat-obat kayak gitu terus. Kalau obat-obatan itu sudah siap, masalah jadi segala penyakit apa aja ada, kita sudah tersedia. Jadi kalau ada mendadak yang sakit, obatnya juga ada. Jadi kalau untuk ayam laga ini kita nggak sembarangan. Kadang ayamnya ini kena penyakit ini, obat masih nyari-nyari, ya nanti penyakitnya bisa menjalarkan lain-lainnya. Kalau saya kan ini seperti obatnya penyakit kena serangan norok, itu kita sudah siap kan, kita langsung minumkan gitu. Jadi kayak ada obat-obat tradisional buat manusia itu juga dipakai buat ayam juga ya Pak? Justru kebanyakan obat-obatan manusia itu saya gunakan. Kalau obat-obatan ayam nggak mungkin manusia mau minum, tapi kalau untuk manusia semua diminum, saya minumkan ayam. Tapi bisa sembuh ya Pak? Biasanya kan kalau di dokter hewan itu dikasih obat khusus gitu buat ayam. Kalau di hewan itu kan mahal, jadi kita kan sebelumnya kan kita punya primbon, punya bukunya. Jadi kalau penyakit ini obatnya ini yang alami gitu. Kalau di buku kan tinggalan kakek itu kan gitu, jadi serta alami semua, nggak ada obat-obatan dari pabrik, nggak ada, jadi serta alami semua. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Pak, keuntungannya Bapak tiap tahunnya berapa ya Pak kalau melihara ini? Kan kalau dihitung-hitung kan udah berapa tahun ya? Udah 18 tahun Bapak peternak ayam. Kalau Kira-kira aja Pak. hitung itu nggak pernah ngitung dia ya.
cuman kadang-kadang saya pergunakan macam-macam, kadang terus pokoknya hasilnya ya saya simpan untuk persiapan untuk ayam. Kemungkinan ada ayam punya orang bagus, orangnya terbentur masalah keuangan, dijual ayamnya bagus, dijual miring harganya, saya beli itu mungkin saya kembangkan. Atau juga besok kalau punya anak, orang tersebut pasti beli anaknya gitu. Soalnya kejantannya dari dia gitu. Tapi tetap ada keuntungan ya Pak ya? Kalau keuntungan dari- itu pasti ada, nggak ada minus, pasti ada, keuntungannya pasti ada itu. Soalnya kan ayam kalau ternak sendiri itu menang satu kali aja di arena itu harganya minim 1.500, 1.500.000. Kita kalau ternak ayam satu mulai dari DOC mulai kecil sampai umur 7 bulan itu memakan biaya sekitar 250.000. Nah, 250.000 ini nanti kita lagakan gitu, kita rawat, kita lagakan di arena. Nanti kalau bisa menangkan satu laga, orang berebutan. Jadi berebutan, yes, banyak orang yang itu berapa om, yang itu berapa pak, itu berapa dik, minta dibeli berapa. Jadi kalau kita mantok harga 1.500, banyak rebutan juga gitu loh. Jadi kalau tawaran tertinggi gitu diambil. ya tetap ya, kita matok ada yang nawar, ada yang kalau orang jenis-jenis biasanya kalau nggak pernah nawar, langsung beli gitu, biasanya langsung dikasih uang gitu. Apalagi kalau ayam jenis ayamnya orang jenis itu yang kita kalahkan itu langsung diganti, walaupun berapa diganti gitu. Jadi ya kalau tapi ya susah juga deh musuh orang Cina, soalnya orang Cina itu banyak kan musuh sama orang Cina, dia punya lingkungan orang Cina sendiri. Tapi kadang kalau di arena saya ada orang Cina, ada bermacam-macam suku lah, kadang-kadang ada orang Madura, ada orang Makassar, macam-macam. Tapi kalau ada yang minat, jelas tak buka harga. Selama 18 tahun ini apa nggak ada itu ya Pak kerugian yang besar, misalnya ada kena flu burung atau mati semua gitu, nggak pernah? Waduh, itu kita pernah stres deh ya mengenai penyakit. Soalnya kita patokan dari vaksin, kita kadang-kadang kan nggak memikirkan ini waktunya vaksin, kapan waktunya vaksin. Kadang-kadang kita nulis, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang seringnya kumpul-kumpul di kawan-kawan yang sama-sama penghobi. Jadi kadang-kadang waktu mau vaksin kita persiapan, kadang-kadang musik lari-lari, kita ada persiapan, kadang-kadang lupa, expirednya nggak dilihat, kadang-kadang expirednya sudah lebih batas. Jadi lari-lari lagi, lari-lari nyari obat, vaksin gitu. Karena vaksin itu dia vaksin itu penyakit, cuma penyakit ringan. Nanti kalau sudah kena penyakit berat, dia nggak bisa kena semua. Kalau kena vaksin penyakit ringan, jadi penyakit berat masuk nggak bisa, sudah soalnya sudah ada penyakit di situ, jadi sudah divaksin. Sama dengan manusia, kalau anak waktu bayinya, waktu balita divaksin, insya Allah besarnya nggak apa-apa. Ya sama dengan itu. Tapi pernah nggak sih Pak ayam Bapak itu tiba-tiba mati gitu, terus yang lain juga ikut kena penyakitnya, pernah nggak? Dulu pernah, lupa tahunnya ya, berapa itu dulu waktu saya masih mempunyai ayam 60 ekor. 60 ekor itu ayam bangkok semua Pak? Ya campur, ada betina juga, karena kita kan jual beli. Kalau yang biasa-biasa ya tak jual, agak biasa, yang bagus harganya agak mahal gitu. Kalau sekarang kan di Surabaya ini kan agak minimalis ya, nggak kayak dulu agak bebas untuk tarungan laga di sana sini. Sekarang kan harus jaga ketat sama aparat keamanan. Jadi ya kita kadang-kadang ada juga yang kita kirim ke luar pulau,
itu ada kadang-kadang kalau orang luar pulau pas main-main ke sini mau beli 1 atau 2 ya tak kasih harga, tak jual. Oh, berarti dulu pas sekarang kan 27, sekarang dulu 60 ekor. Berarti dulu pernah ada apa ayam yang mati bareng-bareng gitu ya, Pak? Dulu pernah 60 ayam itu pernah mati 17, terus besoknya lagi 5, pokoknya tinggal 2. Itu gara-gara apa, Pak? Ya kalau orang Jawa itu bilangnya kan aratan, kalau orang Indonesia bilangnya kan flu burung. Iya. Kan nggak paham juga flu burung yang mana Pak, pokoknya ya tahunya bahasa Jawanya ya aratan. Ya, aratan tuh penyakit yang nggak bisa ditolak, siapapun kalau kena harus pasrah dan menyerah. Jadi makanya kita kan sebagai peternak juga kepentingan penangkalnya sudah punya masalah masih kena atau mati ya itu sudah risiko peternak itu deh. Kita doa aja supaya nggak ada penyakit itu aja. Berarti kalau mati 17 itu langsung dikubur dalam jenis satu gitu, Pak? Kalau Apa gimana ini batangnya? kalau saya dulu nggak pernah ada tak kubur, tak kumpulin kadang-kadang 1 sak 1 gangsing itu kan tak bawa motor langsung buang ke laut, di laut pokoknya sungai ada batasnya laut, jadi dia bisa mengalir ke laut, jadi laut kan bisa difungsikan sama ikan-ikan. Kalau sudah membangkai akhirnya kan walaupun sak atau gangsing itu pasti hancur kalau sudah di tengah laut, soalnya kan air garam jelas hancur. Kalau kita buang sembarangan besok pasti ada yang kena, mungkin yang ternaknya tetangga atau ternak kita sendiri. Jadi pernah stres sampai 2 tahun nggak pernah berternak lagi. Jadi ternyata cuma ayam 2 karena ya itu penyakit itu. Kalau dikalkulasi kan hampir 45 jutaan lah yang kalau di total harganya yang mati-mati. Oh iya, ini apa sih Pak tips and trick biar bisa beternak, apalagi Bapak ini beternak ayam itu gimana sih Pak caranya biar bisa beternak sampai sebanyak ini sampai tahun ke-18 ini? Gini deh ya, kita itu beternak itu kan satu, yang utama itu kan ini, yang utama ya tadi kan sudah saya ceritakan kalau memang betinanya itu 100%, ke 99% sehat, bahkan sedantannya itu baru saya kawinkan. Kalau masih belum persenannya nggak memenuhi syarat, nggak saya kawinkan. Dia kadang-kadang betinanya itu bertelur tanpa ada pejantannya, itu tak jual, bisa nambahi untuk dipakan, jadi untuk di food, di jagung, di keperluannya untuk ayam gitu. Oh iya, berarti kalau caranya berarti kita harus misalnya kalau mau jadi yang peternak ayam atau yang lainnya itu harus sabar ya Pak ya. Iya, kita jadi peternak yang baik atau terutama ayam lada itu kita harus satu kan paten, harus teliti. Kadang kan ayam sakit kena penyakit mata, kadang-kadang kok saking banyaknya ayam ada satu sakit mata nggak tahu gitu. Jadi kalau waktu dulu ayam begitu banyak kan memang lahan banyak, nah sekarang kan lahan sudah menyempit, jadi kita prioritaskan jadi secukupnya ya paling banyak 30 lah bisa cukup. Cuman kalau bisa kan ya nggak perlu banyak-banyak, kecuali kalau ini sudah laku, sudah berapa ekor laku, baru kita siap-siap untuk mengawinkan betinanya. Soalnya lahannya kan nggak memenuhi syarat, kalau memenuhi syarat kemungkinan ya
betina sama pejantannya siap saya kawinkan. Karena juga mempengaruhi diurusi nanti. Diurusi kan anak kecil-kecil bahasa netes. Jadi kan nanti kalau memang bapaknya sehat, ibunya sehat, anaknya juga sehat. Kalau kedua-duanya ada yang tidak penyakit, pasti nular. Waktu dia bertelur pasti ada penyakit yang dibawa di dalam telur itu. Nanti kalau dia rame jadi anak pasti kena penyakit juga. Itu nggak segampang ayam kampung. Saya rasa ayam telur juga gitu di kampung mungkin kayak gitu kan nggak ngerti. Ayam lainnya nggak ngerti. Setahu saya ayam saya untuk laga ini ya kayak begini. Berarti selama beternak ini tidak ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya pastinya ya. Ya kalau kita beternak ayam tuh gini deh ya. Kita kadang menetaskan telur 7. Nah, begitu netas besar kita cari yang bagus satu. Biasanya kan anak ayam tuh ada yang disortir, salah satu pasti ada yang bagus. Itu, yang bagus itu yang disimpan. Nah, yang lainnya itu nggak sebagus yang disimpan itu nanti dijual. Terus pokoknya yang penting uang makanan kembali dan bisa membalikan uang yang kita keluar untuk makanan. Yang bagus ini nanti kita lagakan, kita bisa jual mahal. Oh iya. Iya, cukup dulu gitu ya Pak wawancara dari saya. Iya tuh. Sebelumnya mohon maaf bila mengganggu waktunya Pak ya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dengan adanya diskusi tersebut, semoga dapat diimplementasikan oleh masyarakat di Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang ada. Diskusi tersebut saya mengeksplisitkan menjadi sebuah dokumen sehingga dapat dilihat oleh banyak masyarakat. Thank you for watching and see you.